Mereka diberi permen gula dan Gi-yun menyadari bahwa dia dalam masalah. Tidak mungkin dia bisa memecahkan bentuk payung dengan sempurna. Sang-woo dan Sae-byeok mendapatkan segitiga, Ahli mendapatkan lingkaran, sementara Lee-nam, Deok-su, dan Min-yo mendapatkan bintang. Permainan dimulai dan Sang-woo serta Sae-byeok dengan mudah memecahkan bentuk mereka. Ahli selesai juga segera. Min-yo, di sisi lain, bersembunyi di bawah seluncuran dan menggunakan korek api untuk melelehkan gula dengan mudah. Gi-yun dan Lee-nam berjuang paling keras. Segera staf mulai membunuh orang-orang yang gagal memecahkan bentuk mereka. Sang-woo, Sae-byeok, dan Ahli selesai dalam waktu singkat. Tidak ada yang memperhatikan Min-yo curang dan dia berhasil juga. Di episode sebelumnya, semua karakter utama dari acara tersebut masuk ke dalam van untuk kembali ke fasilitas dan mempertaruhkan nyawa mereka demi uang. Polisi Junho mengikuti Van Gi-hun, masih mencari saudaranya. Van tersebut berhenti di pelabuhan di mana beberapa van lainnya yang serupa sedang dimuat ke atas feri. Junho menempel di bagian bawah Van Gi-hun dan naik ke kapal juga. Setelah beberapa waktu, staf dengan pakaian merah mulai memeriksa para pemain dengan memindai telinga mereka, menunjukkan bahwa para pemain telah dimasukkan dengan perangkat tertentu. Junho masuk ke dalam van dan menjatuhkan staf yang mencoba memeriksanya. Dia mengganti pakaian dan topeng pria tersebut. Setelah yang lain pergi, dia memasukkan ID-nya ke dalam saku pria tersebut dan melemparkannya ke laut. Salah satu staf menemukan Junho dan bertanya apa yang dia lakukan. Pria tersebut adalah atasan Junho, yang membuatnya menyadari bahwa bentuk-bentuk di topeng mereka menunjukkan posisi mereka. Dia keluar dari situasi tersebut dengan mengatakan bahwa dia mabuk laut. Kapal berhenti di pulau dan semua kontestan dibawa ke aula. Sementara mereka masih tidak sadarkan diri, pakaian mereka diganti dan barang-barang mereka disita. Sae-byeok, yang masih sadar, berhasil menyelinap masuk pisau lipat. Para pemain bangun kembali di aula. Gi-hun bersatu kembali dengan pria tua, Lee-nam. Sang-woo dan Ali bergabung dengan mereka juga. Mereka memutuskan untuk membentuk tim, sehingga akan lebih mudah untuk menang di ronde berikutnya. Demikian pula, gangster, Deok-su, juga membentuk timnya sendiri dan meminta Sae-byeok untuk bergabung dengannya. Dia membenci pria tersebut dan menolak untuk berada di timnya. Percakapan mereka terganggu oleh Min-yo, wanita yang memohon kepada staf untuk membiarkannya pergi ketika mereka di sini sebelumnya. Dia mencoba menggoda Deok-su untuk bergabung dengan timnya, tetapi dia menghina dan meninggalkannya. Kemudian, staf diperintahkan untuk kembali ke kamar mereka karena pekerjaan mereka untuk hari itu sudah selesai. Junho, yang berhasil tidak tertangkap, pergi ke kamar yang ditugaskan kepadanya dan melihat ada kamera pengawas. Di malam hari, Min-yo membuat keributan tentang ingin buang air kecil dan memukul pintu untuk meminta penjaga membiarkannya keluar. Mereka membiarkannya pergi, dan Sae-byeok mengambil kesempatan untuk keluar juga. Ternyata Min-yo telah menyembunyikan sekantong penuh rokok di dalam pakaian dalamnya yang kemudian dia mulai merokok. Sae-byeok masuk ke bilik Min-yo dan membuka ventilasi di langit-langit dengan pisau lipatnya. Dia masuk untuk memeriksa fasilitas dan berakhir di atas ventilasi dapur. Di dapur, sejumlah besar gula sedang dicairkan. Sae-byeok segera kembali sebelum para penjaga menangkapnya. Dia memberitahu Min-yo apa yang dia lihat, tetapi mereka menganggapnya sebagai informasi yang tidak penting. Keesokan harinya, para pemain dibangunkan dan diberi roti serta susu sebagai sarapan. Gi-yun dan tim menikmatinya bersama sambil berbicara. Mereka mulai saling mengenal, terutama Lee-nam dan Gi-yun, yang berbicara tentang masa lalu mereka. Ahli baik kepada mereka semua, sementara Sang-woo tampak tanpa emosi. Saat mereka berbicara, sebuah pengumuman memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk permainan berikutnya. Dalam perjalanan keluar, Sang-woo bertanya kepada Sae-byeok apa yang dia lihat kemarin. Ternyata dia telah mendengar Sae-byeok dan Min-yo berbicara tadi malam. Sae-byeok memberitahunya bahwa staf sedang mencairkan gula. Ketika mereka sampai di luar, Sang-woo melihat beberapa bentuk yang digambar di dinding dan menyadari bahwa mereka akan memainkan permainan Korea lama di mana mereka harus memecahkan permen gula menjadi bentuk tertentu. Namun, dia tidak memberitahu rekan-rekannya dan memilih bentuk termudah untuk dirinya sendiri. Gi-yun memilih bentuk payung, yang merupakan yang paling sulit, tetapi Sang-woo tetap tidak memperingatkannya. Mereka diberi permen gula dan Gi-yun menyadari bahwa dia dalam masalah. Tidak mungkin dia bisa memecahkan bentuk payung dengan sempurna. Sang-woo dan Sae-byeok mendapatkan segitiga, Ahli mendapatkan lingkaran, sementara Lee-nam, Deok-su, dan Min-yo mendapatkan bintang. Permainan dimulai dan Sang-woo serta Sae-byeok dengan mudah memecahkan bentuk mereka. Ahli selesai juga segera. Min-yo, di sisi lain, bersembunyi di bawah seluncuran dan menggunakan korek api untuk melelehkan gula dengan mudah. Gi-yun dan Lee-nam berjuang paling keras. Segera staf mulai membunuh orang-orang yang gagal memecahkan bentuk mereka. Sang-woo, Sae-byeok, dan Ahli selesai dalam waktu singkat. Tidak ada yang memperhatikan Min-yo curang dan dia berhasil juga. Setelah berhasil, dia melemparkan korek api ke arah Deok-su untuk membantunya. Meskipun dia menghina dia sebelumnya, dia sangat ingin berada di timnya untuk masa depan. Gi-yun menyadari bahwa jika dia menjilat permen gula,
itu akan menjadi lebih tipis, sehingga lebih mudah untuk memecahkan bentuknya. Orang-orang di sekitarnya mengikuti strateginya, termasuk Li Nam. Pada saat-saat terakhir, dia berhasil mendapatkan bentuk payung keluar dan lulus ronde tersebut. Li Nam melakukan hal yang sama dan berhasil juga. Namun, yang gagal dibunuh dengan kejam. Pengawas permainan mengawasi semua orang melalui monitor. John Ho juga berada di lapangan dan ngeri melihat kebenaran permainan tersebut. Seorang atasan dengan topeng kotak memintanya untuk melakukan tugasnya mengangkat mayat dan menemuinya nanti. Salah satu pemain yang gagal menolak untuk mati dan menyandera seorang anggota staf. Dia membuat pria tersebut melepaskan topengnya dan melihat bahwa pria tersebut masih muda. Diliputi rasa bersalah, pemain tersebut menembak dirinya sendiri dan mati. Pengawas mendekati staf yang baru saja terungkap dan menembaknya mati, mengklaim bahwa wajah siapapun tidak boleh terlihat. John Ho membersihkan mayat-mayat dan menemukan topeng staf yang mati, yang kebetulan adalah atasan yang memanggilnya tadi. Dia menukar topengnya dengan topeng staf dengan lingkaran untuk menyamar sebagai anggota staf dengan peringkat lebih tinggi. Setelah permainan, para pemain dibawa kembali ke kamar mereka. Namun, staf membawa pemain nomor 111 bersama mereka. Terungkap bahwa beberapa staf diam-diam memanen organ pemain untuk dijual. Nomor 111 adalah seorang ahli bedah yang membantu mereka. Sebagai imbalan, mereka memberitahunya apa setiap permainan akan dimainkan sehingga dia bisa lulus semua permainan, dan mereka bisa melanjutkan misi rahasia mereka. Sementara itu, Deoksu membawa Minyo ke timnya karena membantunya sebelumnya. Dari 187 pemain yang berpartisipasi, 79 terbunuh. Keesokan paginya, mereka diberi sarapan berupa telur dan minuman dingin. Deoksu mengeluh bahwa itu tidak cukup. Dia dan timnya masuk antrean 2 kali untuk mendapatkan lebih banyak makanan, dan karena ini, beberapa orang yang berada di ujung tidak mendapat apa-apa. Seorang wanita mengungkapkan bahwa dia melihat kelompok tersebut mengambil makanan 2 kali. Ini membuat marah seorang pria yang tidak mendapatkan makanannya. Dia berteriak pada Deoksu untuk mengembalikan bagiannya, dan mencoba merampas minuman dinginnya. Deoksu yang marah memukulnya, dan keduanya terlibat dalam perkelahian. Deoksu memukul pria tersebut berulang kali, hingga dia terkapar di tanah. Ketika semuanya hening, Sang Wo datang memeriksa pria tersebut, hanya untuk menemukan dia sudah mati. Ji Yun meminta staf untuk melakukan sesuatu dan bahkan melihat kamera pengawas untuk meminta pengawas. Namun, staf tidak campur tangan sama sekali, dan mengumumkan bahwa pemain nomor 271 telah dieliminasi. Semua orang menyadari bahwa membunuh satu sama lain adalah sah dalam permainan ini. Ini memberi ide kepada kelompok Deoksu. Mereka bisa saja membunuh semua orang dan memenangkan uang untuk diri mereka sendiri. Beberapa anggota staf datang dengan peti mati dan membawa mayat tersebut pergi. Sementara itu, dokter tersebut masih memanen organ. Setelah selesai, staf memintanya untuk tetap dengan tim terkuat. Mereka mengungkapkan bahwa manajemen sengaja menyuplai makanan kurang untuk sarapan karena mereka ingin para pemain menjadi liar dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk uang, bahkan membunuh satu sama lain. Akhirnya, mereka memberitahunya tentang permainan berikutnya dan menyuruhnya pergi. Kembali di aula, semua orang takut akan nyawa mereka. Ji Yun dan tim memutuskan untuk tetap terjaga sepanjang malam untuk keamanan. Melihat Saebyok sendirian, Ji Yun mengundangnya ke grup mereka, tetapi dia tidak mempercayai mereka. Ketika dokter tersebut kembali ke aula, dia melihat sekeliling mencari tim terkuat. Mengikuti saran staf, dia mendekati tim Deoksu dan meminta mereka untuk menerimanya. Deoksu mengolok-oloknya pada awalnya, tetapi menerima setelah dia diam-diam memberitahunya permainan apa yang akan dimainkan hari berikutnya. Staf meningkatkan kewaspadaan untuk permainan spesial, mengacu pada perkelahian yang akan terjadi ketika lampu padam. Begitu lampu padam, tim Deoksu bangun dan mulai menyerang orang-orang. Deoksu melakukan pembunuhan pertama dan jeritan membangunkan semua orang. Pengawas mengawasi semua orang melalui kamera pengawas dengan penglihatan malam. Dia memerintahkan seorang staf untuk mengedipkan lampu di ruangan tersebut sehingga pembunuhan terlihat lebih jelas. Segera, tempat tidur susun mulai jatuh dan tempat itu berubah menjadi pembantaian. Deoksu menyerang Saebyok dan hampir mencekiknya sampai mati, tetapi dia diselamatkan ketika orang lain menyerangnya. Tim Ji Yun saling bertemu di tengah kekacauan, tetapi pria tua enam tidak terlihat. Saebyok bergabung dengan tim Ji Yun untuk keselamatannya, tetapi kelompok tersebut diserang oleh tim Deoksu lagi. Saat mereka bertarung, mereka mendengar enam meminta semua orang untuk berhenti dari tempat tidur tertinggi. Pengawas melihat ini dan menyalakan lampu. Staf masuk ke tempat yang dipenuhi darah dan mayat. Mereka memindai mayat dan sebuah pengumuman dibuat bahwa 27 dari mereka telah dieliminasi. Mayat-mayat tersebut dibawa keluar dan dibakar di tungku. Setelah semuanya tenang, Ji Yun dan kelompok berkumpul dan memperkenalkan diri satu sama lain karena mereka telah memanggil satu sama lain dengan nomor hingga saat itu. Enam tampaknya terguncang oleh insiden tersebut dan melupakan namanya sendiri. Ji Yun meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Sementara itu, dokter merawat luka Deoksu. Kelompok tersebut senang telah membunuh begitu banyak orang dan memutuskan untuk membunuh lebih banyak sampai mereka menjadi satu-satunya yang tersisa sehingga mereka dapat mengambil hadiah uang. Minyo melihat bahwa Deoksu lebih mengutamakan dokter daripada dirinya.
Untuk mendekati dia, dia menggoda dan mengundangnya ke kamar mandi di mana mereka berdua berhubungan seks di dalam bilik. Keesokan paginya, semua orang dibangunkan dan diberitahu bahwa permainan ketiga akan segera dimulai. Setelah beberapa waktu, mereka dibawa ke ruangan putih kosong di mana mereka diberitahu untuk berpisah menjadi kelompok berisi 10 orang setiap kelompok. Tim Gi-Yun sudah memiliki 5 anggota sehingga mereka memutuskan untuk mencari 1 orang setiap orang. Deoksu, yang sudah tahu permainan apa itu, meminta orang-orangnya untuk mengumpulkan beberapa pria yang kuat. Minyo kehabisan kata-kata ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berada di tim tersebut. Dia memohon padanya untuk membiarkannya masuk, hanya untuk didorong ke tanah. Sementara itu, Sae Byeok mendekati seorang gadis yang duduk sendirian di sudut. Dia setuju untuk bergabung dengan tim mereka. Yang lainnya membawa 1 orang kecuali 6, jadi kelompok tersebut hanya memiliki 9 anggota. Minyo, yang telah diusir dari kelompok Deoksu, bergabung dengan mereka pada saat terakhir. Mereka kemudian dibawa ke aula besar yang memiliki jembatan tinggi di depan. Permainan ketiga ternyata adalah tarik tambang. Para pemain harus menarik tali ke sisi mereka, dan yang kalah akan jatuh dari jembatan tinggi dan mati. Tim Gi-Yun memiliki 2 gadis dan seorang pria tua, jadi peluang mereka untuk menang rendah. Tetapi Deoksu sudah mengumpulkan pria-pria terkuat dari kerumunan. Kelompok mereka melawan kelompok lain. Yang lain menonton dengan gugup saat pertandingan pertama dimulai. Tim Deoksu menang hampir seketika, dan kelompok lain berpegangan pada tali untuk akhirnya jatuh ke tanah di bawah. Akhirnya, staf mengambil mayat mereka. Berikutnya adalah tim Gi-Yun. Mereka dengan gugup bangkit, mengetahui bahwa peluang mereka rendah. Selain itu, lawan mereka semuanya pria yang tampaknya sangat kuat. Namun, Enam mengklaim bahwa dia dulu yang terbaik dalam tarik tambang ketika dia masih kecil. Dia memberitahu mereka beberapa teknik dasar permainan tersebut. Pertama, orang yang di depan haruslah orang kuat yang bisa berkomunikasi dengan yang lain dengan memiringkan kepalanya ke samping, dan yang terakhir haruslah yang terkuat. Kedua, 1 pemain harus berada di setiap sisi tali, sehingga tarikan lebih kuat. Ketiga, semua kaki mereka harus menghadap ke depan, dan mereka harus memegang tali dengan ketiak mereka juga. Hal terakhir dan yang paling penting adalah bahwa tim harus bertahan selama 10 detik pertama setelah permainan dimulai. Dengan cara itu, mereka bisa mengejutkan lawan ketika ritme mereka mulai pecah. Menggunakan teknik-teknik ini, kelompok tersebut hampir menang, tetapi lawan menarik tali lebih keras pada saat terakhir. Mereka hampir tertarik ke tepi ketika Sang Wo datang dengan rencana menit terakhir. Dia meminta semua orang untuk melonggarkan pegangan mereka selama beberapa detik sehingga lawan akan kehilangan keseimbangan mereka. Episode berakhir saat mereka melepaskan tali pada hitungan ketiga. Langganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan beri suka untuk membantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.